Perselingkuhan selalu dimulai dengan hal sepele. Sebuah pertemuan tak disengaja, tatapan yang terlalu lama, atau kata-kata manis yang terlontar di waktu yang salah. Tak ada yang berniat mengkhianati, tetapi setan selalu tahu celah untuk masuk. Dan begitulah kisah kelam ini dimulai. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan mengupas kisah penuh hikmah yang bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Jangan lupa siapkan hati, karena cerita ini akan mengguncang emosi dan membuat kita merenungkan arti kesetiaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa menyajikan cerita-cerita yang menggugah hati. Jika kalian percaya bahwa setiap orang pantas mendapatkan hidayah dan kesempatan kedua, tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Di sebuah desa kecil yang tenang, di mana setiap orang mengenal satu sama lain, Anita hidup sebagai seorang istri dari pria sederhana bernama Budi. Pernikahan mereka sudah berjalan selama 7 tahun, dan meskipun cinta masih ada, api dalam hubungan mereka perlahan meredup. Budi adalah pria pekerja keras, tetapi seringkali lebih sibuk mencari nafkah daripada memperhatikan istrinya. Anita, wanita berusia 30 tahun dengan paras yang masih memikat, kerap kali merasa kesepian, tidak ada yang salah dengan rumah tangganya. Secara keseluruhan tetapi ada kekosongan dalam hatinya yang tak bisa ia jelaskan. Di saat-saat seperti inilah, bahaya mengintai tanpa disadari. Suatu hari, desa mereka mengadakan pertemuan warga yang dipimpin oleh Pak Lurah sana. Pria berusia 50 tahun itu terkenal sebagai pemimpin yang berwibawa, tetapi ada desas-desus bahwa ia memiliki sisi gelap yang tidak banyak orang tahu. Saat Anita pertama kali melangkahkan kaki ke balai desa, tatapan Pak Sanah langsung tertuju padanya. Ia menelusuri wajah wanita itu dengan matanya, memperhatikan lekuk tubuhnya yang masih terawat, meski sudah bertahun-tahun menikah. Ada sesuatu dalam diri Anita yang menarik perhatian Pak Sanah. Ia bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki aura lembut yang membuat pria seusianya tergoda. Dan disitulah segalanya bermula. Dari tatapan pertama yang tidak seharusnya terjadi. Setelah pertemuan desa itu, Pak Sanah mulai mencari alasan untuk bisa lebih sering berbicara dengan Anita. Sebagai lurah, ia memiliki banyak cara untuk mendekatinya tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia mulai menugaskan Anita dalam berbagai kegiatan desa, memintanya mengurus administrasi kecil-kecilan yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh staf lain. Setiap kali Anita datang ke kantor desa, Pak Sanah selalu menyambutnya dengan senyum hangat dan obrolan ringan yang terasa semakin akrab. Semakin sering mereka bertemu, semakin dalam juga perasaan yang mulai tumbuh di hati pria tua itu. Anita, kamu ini luar biasa. Budi beruntung sekali mendapatkanmu, ujar Pak Sanah suatu sore. Anita hanya tersenyum malu. Awalnya, ia menganggap itu hanya basa-basi, tetapi cara Pak Sanah menatapnya membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tidak ingat kapan terakhir kali Budi menatapnya seperti itu. Sudah terlalu lama sejak suaminya memberikan pujian atau perhatian lebih padanya. Dalam hatinya, Anita tahu bahwa ia harus menjaga jarak. Tapi setiap kali ia mencoba menolak undangan pertemuan atau alasan bertemu, Pak Sanah selalu punya cara untuk membuatnya datang kembali. Lambat laun, Anita mulai menikmati perhatian itu. Ia mulai menunggu-nunggu kapan lagi bisa bertemu dengan Pak Sanah, meskipun hatinya berusaha menyangkalnya. Saat itu, ia belum menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju jurang kehancuran. Hari demi hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Pak Sanah mulai menunjukkan perhatian yang lebih pribadi, mengirimi Anita pesan di malam hari, menanyakan kabarnya, dan bahkan mulai mengingat hal-hal kecil tentangnya. Hal-hal yang bahkan Budi sudah lama tidak perhatikan. Saya tahu ini mungkin berlebihan, tapi saya selalu merasa ada sesuatu yang spesial dalam diri kamu, Anita. Tulis Pak Sanah dalam sebuah pesan. Anita membaca pesan itu dengan hati berdebar. Ia tahu bahwa ia tidak seharusnya membalasnya, tetapi jari-jarinya tetap mengetik. Terima kasih Pak Lurah, Anda terlalu baik. Pesan-pesan itu berlanjut. Awalnya, Anita berpikir tidak ada salahnya berteman dengan Pak Sanah. Tetapi perlahan-lahan,
Ia mulai menyembunyikan ponselnya dari Budi, mulai berbohong tentang kemana ia pergi. Dan puncaknya, suatu sore, ketika hujan turun deras dan Anita kebetulan berada di kantor desa, Pak Sanah menawarkannya tumpangan pulang. Dalam mobil yang sunyi, hanya terdengar suara hujan yang menetes di atap mobil. Pak Sanah tiba-tiba berkata, dengan suara pelan, "Anita, kalau saja aku lebih muda atau belum menikah, mungkin aku akan melakukan apapun untuk bisa bersamamu." Anita menoleh, dan dalam sekejap, ada sesuatu dalam dirinya yang goyah. Ia seharusnya menegur, seharusnya marah, tetapi yang ia lakukan hanyalah diam. Diam yang memberi kesempatan bagi dosa untuk merayap masuk. Sejak malam itu, batas yang sebelumnya masih samar mulai menghilang. Mereka mulai sering bertemu secara diam-diam, mencari tempat-tempat sepi di mana tidak ada mata yang melihat. Anita tahu bahwa yang mereka lakukan adalah salah, tetapi ia tidak bisa berhenti. Setiap kali bersama Pak Sanah, ia merasakan kebahagiaan yang selama ini ia rindukan. Sementara itu, Budi masih bekerja keras untuk keluarganya, tanpa mengetahui bahwa istrinya sedang berbagi hati dengan pria lain. Ia percaya sepenuhnya kepada Anita, tidak pernah mencurigai apapun. Di satu sisi, Anita merasa bersalah. Setiap kali ia pulang ke rumah dan melihat Budi yang begitu percaya kepadanya, ada bagian dalam hatinya yang menangis. Tetapi, di sisi lain, ia sudah terlanjur terjerat dalam hubungan ini. "Apa yang kita lakukan ini salah," ujar Anita suatu hari saat mereka bertemu di sebuah rumah kosong di pinggir desa. "Tapi aku tidak bisa melepaskanmu," jawab Pak Sanah dengan suara penuh emosi. "Aku mencintaimu, Anita." Kata-kata itu bagaikan candu. Anita tahu bahwa semuanya salah, tetapi ia tetap tinggal di sana, tetap berada dalam pelukan pria yang bukan suaminya. Seiring waktu, perubahan dalam diri Anita mulai terlihat. Ia menjadi lebih sering keluar rumah dengan alasan mengurus kegiatan desa, lebih sering berdandan, dan seringkali pulang lebih malam dari biasanya. Awalnya, Budi menganggap itu hanya bagian dari kesibukan istrinya, tetapi lama-kelamaan, ada sesuatu yang terasa aneh. Suatu malam, saat Budi memeluk Anita sebelum tidur, ia mencium aroma parfum yang tidak familiar. Parfum itu terlalu mewah, bukan sesuatu yang biasa digunakan Anita. "Kamu pakai parfum baru?" tanyanya. Pelan Anita terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Oh, tadi ada teman yang coba-coba parfum di kantor desa, aku kena baunya." Budi tidak menanggapi lebih lanjut, tetapi benih kecurigaan mulai tumbuh dalam pikirannya. Ia mulai diam-diam mengamati, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan suatu hari, ia membuat keputusan yang akan mengungkap segalanya. Keputusan untuk mengikuti istrinya tanpa sepengetahuannya. Kecurigaan yang tumbuh di hati Budi semakin kuat. Selama ini, ia adalah pria yang terlalu percaya kepada istrinya. Ia tidak pernah berpikir bahwa Anita akan melakukan sesuatu di luar batas pernikahan mereka. Namun berbagai perubahan dalam diri istrinya tidak bisa lagi diabaikan. Suatu sore, ketika Anita mengatakan bahwa ia akan menghadiri rapat di kantor desa, Budi memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Dengan langkah hati-hati, ia membuntuti istrinya dari kejauhan. Hatinya berdebar kencang, berharap bahwa semua kecurigaannya salah. Namun, apa yang ia lihat di depan matanya membuat seluruh dunianya runtuh. Dari kejauhan, Budi melihat Anita memasuki sebuah rumah kecil di pinggir desa. Ia menunggu dengan sabar, berharap istrinya keluar dalam beberapa menit. Namun, waktu berlalu, dan Anita tidak juga keluar. Setelah hampir 1 jam, seorang pria keluar dari rumah tersebut, Pak Sanah. Dan tak lama kemudian, Anita menyusul dari belakang, tersenyum dan tertawa kecil saat berbicara dengan pria itu. Jantung Budi serasa berhenti berdetak. Kakinya terasa lemas. Ia ingin berteriak, ingin berlari ke arah mereka dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi tubuhnya terasa berat. Amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu, membuatnya hanya bisa berdiri terpaku. Malam itu, Budi tidak langsung mengkonfrontasi Anita. Ia pulang ke rumah lebih dulu
duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan apa yang baru saja ia saksikan. Hatinya terluka begitu dalam, tetapi ia harus menemukan cara untuk mendapatkan kepastian sebelum berbicara dengan istrinya. Saat Anita pulang, ia mendapati Budi duduk dengan wajah yang penuh dengan kegelapan. Mata suaminya menatap lurus ke arahnya, dingin dan penuh kesedihan. Anita merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia mencoba bersikap biasa. "Kamu belum tidur?" tanyanya, meletakkan tasnya di meja. Budi tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Aku ingin bertanya sesuatu," ujarnya pelan, tetapi dengan nada suara yang dalam dan menusuk. Anita menelan ludah, tiba-tiba merasa gelisah. "Tanya apa?" Budi menatap mata istrinya, mencari kebohongan yang mungkin terselip dalam jawabannya nanti. "Kamu pergi kemana tadi sore?" Anita merasa dadanya berdegup lebih kencang. Ia berusaha tetap tenang. "Aku bilang, aku ada rapat di kantor desa," jawabnya santai. Budi mengangguk pelan, lalu mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri. Ia menunjukkan sebuah foto yang diambilnya dari kejauhan. Foto Anita yang keluar dari rumah kecil itu bersama. Pak Sanah, warna wajah Anita langsung memucat, tangannya gemetar. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin mencari alasan, tetapi tidak ada yang bisa ia ucapkan. "Aku menunggu penjelasanmu, Anita." Suara Budi terdengar serak, menahan emosi yang hampir meledak. Air mata mulai menggenang di mata Anita. Aku bisa menjelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi," bentak Budi, suara marahnya memenuhi ruangan. "Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Sudah berapa lama ini berlangsung?" Anita tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa menangis, menyadari bahwa semuanya telah terbongkar dan tidak ada jalan untuk kembali. Berita perselingkuhan antara Anita dan Pak Sanah tidak butuh waktu lama untuk menyebar ke seluruh desa. Mulut-mulut mulai berbisik, tetangga-tetangga memandangnya dengan sinis, dan tidak ada lagi tempat bagi Anita untuk bersembunyi. Sementara itu, Pak Sanah menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Warga desa mulai mempertanyakan moralitas pemimpin, mereka, dan tekanan mulai datang dari berbagai pihak. Tidak butuh waktu lama sebelum Dewan Desa mengadakan rapat darurat untuk membahas skandal tersebut. Seorang lurah harus menjadi teladan bagi warganya, bukan malah melakukan hal memalukan seperti ini, ujar salah satu tokoh desa dengan marah. Akhirnya, dengan berbagai tekanan dan rasa malu yang menghancurkan reputasinya, Pak Sanah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai lurah. Semua kekuasaan dan kehormatan yang ia banggakan lenyap dalam sekejap. Sementara itu, Anita menghadapi penderitaan yang berbeda. Budi memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Ia tidak bisa lagi tinggal di rumah yang penuh dengan luka dan pengkhianatan. Dengan membawa pakaian dan barang-barang pentingnya, Budi pergi tanpa menoleh ke belakang. Anita menangis sejadi-jadinya saat melihat suaminya melangkah keluar dari rumah. "Budi, tolong, jangan pergi." Tapi Budi hanya menoleh sebentar, matanya penuh luka dan kekecewaan. "Kamu sudah memilih jalanmu, Anita. Aku harap itu sepadan." Dan dengan itu, pintu tertutup, meninggalkan Anita sendirian dengan seluruh penyesalannya. Hari-hari Anita setelah kepergian Budi terasa seperti neraka. Ia tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga kehilangan harga dirinya di mata warga desa. Tidak ada lagi yang menyapanya dengan ramah, tidak ada lagi yang mengundangnya dalam pertemuan warga. Ia kini hanyalah seorang wanita yang dicap sebagai pengkhianat. Ia mencoba menghubungi Budi berkali-kali, tetapi pria itu tidak pernah menjawab. Pesan-pesan panjang yang ia kirim hanya berakhir tanpa balasan. Di saat yang sama, Pak Sanah juga mulai menjauhinya. Setelah kehilangan jabatannya, pria itu lebih memilih menyelamatkan dirinya sendiri daripada tetap berada di sisi Anita. "Aku sudah kehilangan segalanya," bisik Anita dalam kesendiriannya. Hanya ada satu hal yang tersisa: penyesalan. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang perselingkuhan. Ini adalah pelajaran bagi siapa saja yang pernah merasa tidak puas dalam pernikahannya. Anita adalah contoh bahwa
Kebahagiaan semu hanya akan membawa kehancuran, dan perselingkuhan bukanlah jalan keluar dari kebosanan dalam rumah tangga. Kesetiaan adalah pondasi utama dalam pernikahan. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi ketika kita memilih untuk mengikat janji suci, kita juga harus memilih untuk bertahan, memperbaiki, dan tidak tergoda oleh kebahagiaan sesaat yang justru akan menghancurkan segalanya. Bagi kalian yang percaya bahwa kesetiaan adalah kunci utama dalam hubungan, tuliskan doa dan harapan kalian di kolom komentar. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan yang bisa merusak kebahagiaan sejati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya.